Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami yang beranggotakan Ika Dias Oktavia Damayanti, Muhammad Mutakin Hidayatullah, Vina Ayu Azhari akan mempresentasikan materi yang berjudul sniffing. Pengertian sniffing. Sniffing adalah teknik yang digunakan untuk menangkap lalu lintas data yang mengalir melalui jaringan. Bayangkan seperti Anda sedang berdiri di samping kabel telepon dan mendengarkan semua percakapan yang lewat. Dalam dunia digital, sniffing memungkinkan penyerang untuk mengintip data yang seharusnya bersifat pribadi, seperti kata sandi, nomor kartu kredit, atau informasi sensitif lainnya. Apa yang dilakukan sniffing? Mengetahui segala bentuk informasi, mengetahui apa yang terjadi pada jaringan, mengetahui penyebab dari gangguan sistem jaringan atau troubleshooting. Bagaimana sniffing bekerja? Secara sederhana, ketika data dikirim melalui jaringan, data tersebut dibagi menjadi paket-paket kecil. Paket-paket ini kemudian dikirim melalui berbagai router dan switch sebelum mencapai tujuannya. Perangkat sniffing ditempatkan di suatu titik dalam jaringan untuk menangkap dan menganalisis paket-paket data ini. Jenis-jenis sniffing. Ada dua jenis sniffing. Yang pertama ada sniffing pasif, di mana penyerang hanya dapat mengamati lalu lintas data tanpa mengganggu jaringan. Yang kedua ada sniffing aktif, di mana penyerang tidak hanya mengamati, tetapi juga dapat memodifikasi atau mengalihkan lalu lintas data. Aplikasi yang digunakan sniffing. Yang pertama ada Wireshark, salah satu alat yang sangat populer dan gratis. Terus ada lagi TCP/DAM, alat baris perintah yang kuat dan fleksibel. Terus yang ketiga ada Network Sniffer, yang dimana banyak vendor menyediakan perangkat lunak sniffing khusus untuk tujuan tertentu. Mengapa sniffing berbahaya? Pencurian data. Yang pertama, penyerang dapat mencuri informasi sensitif seperti kata sandi, nomor kartu kredit, dan juga data pribadi kita lainnya. Yang kedua, dapat disalahgunakan menjadi perekayasaan sosial, yang dimana penyerang dapat mengumpulkan informasi untuk melakukan serangan rekayasa sosial. Yang ketiga, analisis lalu lintas, di mana penyerang dapat menganalisis pola lalu lintas untuk mengidentifikasi kerentanan di dalam sistem. Cara mencegah sniffing. Yang pertama, kita bisa terapkan enkripsi, menggunakan protokol enkripsi seperti HTTPS untuk mengamankan komunikasi. Dan yang kedua, menggunakan VPN, menggunakan jaringan pribadi virtual untuk menyembunyikan lalu lintas data kita. Yang ketiga, menggunakan firewall, di mana membatasi akses ke dalam jaringan. Yang keempat, menggunakan Intrusion Detection System ataupun IDS, mendeteksi aktivitas yang mencurigakan di dalam jaringan. Dan yang terakhir, menggunakan jaringan aman, yaitu dengan menghindari menggunakan jaringan publik yang tidak aman. Selanjutnya, cara mendeteksi aktivitas sniffing. Yang pertama, periksa log jaringan. Cari aktivitas yang tidak biasa, seperti banyaknya permintaan ulang atau lalu lintas yang tidak terenkripsi. Yang kedua, gunakan alat deteksi intrusi. Alat ini dirancang untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan dalam jaringan, termasuk sniffing. Yang ketiga, periksa konfigurasi jaringan. Pastikan semua perangkat konfigurasi dengan benar dan tidak ada port yang terbuka secara tidak perlu. Perangkat lunak untuk melindungi dari sniffing. Yang pertama ada VPN, Virtual Private Network, menciptakan terowongan terenkripsi antara perangkat Anda dan server VPN. Yang kedua, firewall, yaitu membatasi lalu lintas jaringan yang masuk dan keluar. Yang ketiga, IPS atau Intrusion Prevention System, yaitu mencegah serangan dengan secara proaktif
memblokir lalu lintas yang mencurigakan. Yang terakhir yaitu paket filter, memfilter paket data berdasarkan aturan tertentu untuk memblokir lalu lintas yang tidak diinginkan. Contoh kasus nyata ada dua. Yang pertama, kopi gratis di tempat umum. Yaitu seringkali tempat umum menyediakan WiFi gratis, namun jaringan WiFi ini mungkin tidak aman dan dapat dengan mudah disusupi oleh penyerang untuk melakukan sniffing. Jika Anda terhubung ke jaringan WiFi publik, hindari melakukan transaksi keuangan atau memasukkan informasi sensitif lainnya. Yang kedua, paket internet murah. Beberapa penyedia layanan internet menawarkan paket internet murah dengan kecepatan tinggi. Namun, seringkali paket ini tidak dilengkapi dengan fitur keamanan yang memadai, sehingga jaringan Anda lebih rentan terhadap serangan sniffing. Untuk kesimpulannya, sniffing adalah ancaman nyata dalam dunia digital. Dengan memahami bagaimana sniffing bekerja dan langkah-langkah pencegahan yang dapat diambil, kita dapat melindungi data pribadi dan informasi sensitif kita. Baik, di sini selanjutnya saya akan mempraktekkan untuk penggunaan alat di dalam sniffing ini, yaitu menggunakan aplikasi ini ya, Wirsak ya, aplikasi Wirsak. Kita coba buka untuk aplikasinya sendiri seperti Nah, tampilan pertama homepage-nya kurang lebih seperti ini, dan di sini ada beberapa menu ya. Di sini kita pilih yang WiFi untuk mengcapture lalu lintas jaringan data yang bakalan kita lihat. Oke, pilih WiFi, klik, terus kita start capturing Wirsaknya ini. Nah, kurang lebih bentuknya seperti ini. Jadi segala aktivitas yang tersambung dengan jaringan WiFi yang sama ini, kita bisa melihat lewat Wirsak ini. Ini cepat banget ya, karena di sini kebetulan beberapa teman-temanku juga ngakses menggunakan WiFi yang sama. Jadi ini ada yang buka aplikasi juga menggunakan WiFi. Ini bisa kebaca, makanya geraknya cepat banget nih. Baris paket data lalu lintas jaringannya. Oke, mungkin kurang lebih seperti itu aja. Sekian presentasi dari kelompok kita, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.